darah tinggi atau hipertensi ini diurusi bersama oleh 3 spesialis ya, 3 perhimpunan spesialis. Ada penyakit dalam, ada jantung dan ada saraf ya. Nah, mereka itu berkumpul dalam satu perhimpunan yang namanya Perhimpunan Hipertensi Indonesia atau PERHI, atau kalau bahasa Inggrisnya Indonesia Society of Hypertension ya. Nah, jadi bermacam-macam, tapi secara garis besar kita tetap berpatokan bahwa kalau dia 120 tentu itu normal ya. Nah, kalau udah mulai tinggi ini, atau bisa juga kita mengatakannya prehipertensi, itu ada di kisaran 120 sampai 129 ya Bapak Ibu ya. Nah, ada yang bilang kalau 130 itu udah stage 1. Tapi ada juga yang bilang, oh enggak, stage 1 itu 140. Ya, jadi tergantung kita mau pakai patokan mana. Tapi kalau dari saya menganggap hipertensi itu kalau sudah di atas 140. Ya. Nah, kita di sini ada rekomendasi bahwa kita bisa mengkategorikan seseorang itu tekanan darahnya normal, mulai meningkat stage 1 dan stage 2. Ya, stage 2 itu biasanya kalau sudah di atas 200. Di atas 160, maaf. Ya, slide berikut. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Masih terdengar dengan jelas, dokter. Ya, nah kunci dari semua yang kita bicarakan saat ini adalah bagaimana kita mengukur tekanan darah itu dengan benar. Oke. Nah, yang jadi persoalan saya lihat di sini kan banyak yang dari fasilitas kesehatan primer ya, puskesmas atau mungkin klinik Pratama ya. Nah, persoalannya adalah kalau pasiennya datang beramai-ramai ya. Beramai-ramai sudah gitu maunya dilayani dengan cepat. Sehingga apa yang terjadi? Dia baru datang masih, kan ada yang ke puskesmas mungkin jalan kaki ya, tidak semua kan naik kendaraannya, atau dia baru lari-lari gitu ya, dia duduk, dia langsung minta, suster atau perawat, saya ditensi. Apa yang terjadi? Tensinya tinggi Bapak Ibu ya. Nah, sebaiknya kalau memang mau yang maksimal itu minimal sesudah 5 menit. Tapi ada juga yang bilang setengah jam ya. Kalau saya mungkin ambil tengahnya lah, 15 menit lah ya. Jadi duduk dulu ya, jangan dulu bicara, kalau bisa ya istirahat dulu ya, kasih tenang ya. Kemudian kalau sudah 15 menit atau mungkin lebih bagus lagi kalau bisa setengah jam. Cuma ya masalahnya antrian BPJS ini lumayan banyak ya. Nah, baru kita tensi. Nah, pada saat ditensi pun kalau bisa jangan kita minum kopi sebelumnya, ya minimal 30 menit lah ya, atau barusan merokok 30 menit ya, jangan ya, kalau bisa jangan dulu ditensi kalau misalnya baru merokok atau baru minum kopi. Usahakan ada jeda waktu 30 menit. Kemudian jangan dalam keadaan kita lagi tahan kencing ya, jadi kantong urin itu harus kosong gitu ya. Nah, kalau bisa dipilih tangan yang tidak dominan ya. Jadi kalau kita orangnya kidal ya jangan di kiri, lebih baik di kanan ya, atau bisa di kanan, orangnya kanan ya lebih baik kiri. Tapi kadang-kadang tergantung juga posisi meja ya dan tempat duduk. Ya. Walaupun sebenarnya tidak mempengaruhi secara signifikan, tapi hal-hal tersebut mempengaruhi katanya ya. Nah, ada juga yang bilang kalau bisa temperatur tempatnya harus suhu yang baik ya. Jadi jangan sampai ditensi dalam keadaan yang sangat panas ya. Sehingga pasien kan lagi kepanasan, lagi marah-marah mungkin ya. Nah, kalau bisa betul-betul ditensi dalam keadaan yang tenang ya. Nah, sebenarnya idealnya kalau mau ditensi 3 kali sebenarnya. Tetapi tentu ini tidak akan terjadi kalau berada di rumah sakit yang padat ya, poliklinik yang ratusan pasien ya, tidak memungkinkan seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana sebenarnya pengukuran tekanan darah yang ideal ya, nanti sebentar di slide selanjutnya. Oke, slide. Ya, kalau bisa yang digunakan itu adalah metode yang terstandar ya. Jadi sekarang kita sudah tidak lagi pakai air raksa ya. Jadi zaman saya dulu masih kuliah tuh kita masih pakai air raksa.
Tapi karena isu lingkungan, sekarang sudah digantikan dengan yang portable. Tetapi tolong yang portable ini pun selalu dikalibrasi. Ya, jadi jangan sampai tidak dikalibrasi ya, nanti ngaco, ngawur nanti. Ya, dan jangan lupa mindset yang kita gunakan juga jangan kekecilan ya. Sehingga kenapa kita bedakan kalau anak-anak tuh harus yang mindset kecil ya, dan orang besar harus mindset besar ya. Jadi mindsetnya juga harus pas. Apalagi pada orang-orang yang maaf kata agak gemuk ya, lengannya juga bergelambir. Nah itu butuh mindset yang agak besar ya dan agak panjang. Ya. Oke, slide berikut. Nah, ini dia seperti yang saya sudah katakan tadi ya, kadang terlalu kecil dipaksakan ya. Kemudian posisinya kadang-kadang dia tangan kita tuh agak tercross gitu ya. Jadi harusnya dia itu memang harus terentang seperti itu. Ya. Nah, itu sebelumnya juga 5 menitnya jangan dulu lagi jalan-jalan ya, atau dalam kondisi nyeri pasien nggak bisa ditensi ya. Misalnya dia lagi menahan nyeri misalnya ya, apa ada luka mungkin atau dia baru saja terantuk meja, terantuk batu ya, jangan dulu ditensi ya. Kalau bisa kasih tenang sedikit dulu ya. Apalagi kalau nyeri yang tidak berdarah, asik ya, itu ngeri juga itu ya. Oke, dalam pengukuran sebaiknya kita jangan ngobrol ya, kalau bisa diam dulu ya. Dan kalau bisa hanya dalam satu kali pembacaan itu 2-3 kali diulang ya. Tidak ditensi di dua tangan ya, karena bisa bikin perbedaan apalagi pada penyakit-penyakit perifer ya. Dan yang terakhir itu harus selalu kalibrasi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, ini jadi persoalan karena kalau di rumah sakit atau puskesmas mungkin ada timnya ya, tim quality control ya. Tapi kalau kita pribadi, dokter pribadi, nah kadang-kadang ini tidak terkalibrasi dengan baik. Oke, slide berikut. Slide selanjutnya. Nah, jadi pengukuran itu macam-macam. Kalau yang tadi itu mungkin namanya office ya, yang satu kali aja. Tapi ada juga yang namanya home blood pressure monitoring. Itu bisa berulang-ulang Bapak Ibu ya. Nah, ada yang ditensinya pada saat siang hari, kemudian ditensi lagi malam hari ya. Nah, sebenarnya inilah pengukuran yang paling ideal ya untuk memastikan bahwa betul-betul seseorang itu memiliki tekanan darah tinggi ya. Karena kalau cuma satu kali dia ada biasnya Bapak Ibu ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia apa buru-buru ya, dalam keadaan yang marah-marah ya, kemudian mungkin menahan sakit ya. Nah, kalau ini lebih objektif karena diukur berkali-kali ya. Nanti kita akan ambil ratanya atau rata-ratanya ya. Dia juga diukurnya pada saat malam hari ya dan sebagainya. Oke, slide berikut. Nah, jangan lupa ada yang namanya white coat ya atau hipertensi yang dicetuskan oleh karena pasien melihat perawat atau dokter yang berbaju putih. Jadi kadang-kadang pasien merasa ketakutan ketika melihat sudah ada baju putih ya, sehingga otomatis tekanan darahnya itu tinggi. Ya, bisa langsung tiba-tiba naik gitu ya. Makanya sebenarnya saat COVID dan sesudah COVID kadang-kadang kita sudah tidak pakai baju putih lagi gitu ya. Sehingga tidak mempengaruhi pasien sehingga ada ketakutan-ketakutan yang tidak perlu ya gitu ya. Jadi sebaiknya memang cuman ya jadi persoalan kalau di rumah sakit ya karena kan perawat memang harus pakai baju putih ya atau dokter harus pakai jas putih. Tapi ini menjadi satu perhatian kita juga bahwa ada loh hipertensi yang dipicu karena melihat jas putih atau baju putih. Oke, berikut slide. Nah, jadi sebenarnya hipertensi itu juga dibedakan atas hipertensi primer dan sekunder ya. Kalau sekunder itu dia berkaitan dengan apa? Jadi ada yang namanya insomnia, tidak tidur dengan baik ya.
beberapa dari kita mungkin memiliki jam tidur yang tidak menentu, ya. Seperti saya, wah semalam tuh nggak tahu kenapa tuh tidurnya susah gitu ya. Kadang tadi kalau nggak salah saya sudah jam 3. Nah, beberapa apalagi kalau orang-orang tua ya, orang-orang geriatrik itu lebih susah lagi tidurnya ya. Nah, kalau kita tidurnya tidak baik, nah itu bisa mempengaruhi tekanan darah ya dan bisa menyebabkan hipertensi sekunder. Sekarang sudah ada perhimpunan khusus ya dari dokter-dokter yang mengurusi masalah tidur ini. Ada yang ngorok ya. Saya sendiri saya sadar ya, saya itu ngorok. Mungkin beberapa juga teman-teman di sini ya, ada yang ngorok ya. Nah, itu harus diseriusin ternyata ya. Karena kalau ngoroknya kebangetan itu bisa menyumbat jalan napas. Nah, itu terkait hipertensi juga Bapak Ibu ya. Orang kalau tekanan darah tinggi juga ternyata ngoroknya juga kencang gitu ya. Nah, jangan melupakan juga di sini ada yang dia bilang aldosteronisme primer ya. Dan dia tidak pengaruh dengan adanya proses hipokalemi misalnya ya. Jadi itu memang sudah masalah hormonal ya. Kemudian kalau bisa misalnya ini terdeteksi di pratama atau vaskes primer, kalau memang hipertensi tidak terkontrol misalnya ya, oleh karena faktor-faktor sekunder seperti ini, jangan lupa untuk di-refer ke klinis ya atau ke rumah sakit ya untuk ditelusuri lagi. Jangan-jangan ada faktor-faktor seperti yang tadi yang aldosteronisme primer ya. Oke, slide berikut. Nah, kita tahu bahwa tekanan darah tinggi ini bikin masalah di mana-mana, ya. Kalau dia di otak, dia bisa bikin stroke, ya. Di sini ada arah-arah panahnya. Kalau misalnya di mata, dia bisa bikin kabur matanya, ya. Jadi kalau kita lihat sama-sama di sini, di ginjal juga dia kena, ya. Kemudian apa yang terjadi misalnya kalau di ginjal? Dia akan menurunkan laju filtrasi dari glomerulus. Kemudian dia akan menyebabkan ada ditemukan protein dalam urin. Ya. Makanya kalau dia kena di ginjal, kita harus lakukan Doppler ya, ultrasound, USG gitu ya. Dan tentu saja kalau memang ada namanya penyempitan di arteri ginjal ya. Nah, kalau memang dia menyempit sekali, kita pasang stand-nya, pasang ring di situ. Seperti layaknya penyempitan di jantung koronernya ya. Dan tentu saja kita akan meningkatkan manajemennya ya. Jadi pengobatannya tuh harus jalan. Nah, saya menemui beberapa pasien yang dia menghentikan sendiri obat-obatnya. Ya, kenapa? Karena dia takut ginjalnya rusak. Nah, ini kita sebagai tenaga kesehatan mesti kasih tahu gitu. Bapak, Ibu, obatnya tidak boleh di stop secara sepihak ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada ketakutan ginjal, kita cek ureum kreatinin tiap 6 bulan. Tapi justru kalau misalnya Bapak Ibu tidak minum obat, ginjalnya malah akan mau lebih kena lagi. Gitu, ya. Nah, ini yang harus kita tanamkan ke pasien-pasien kita bahwa jangan terlalu takut dengan ginjalnya ya. Karena justru obat-obat darah tinggi itu untuk merawat ginjal, menjaga ginjal ya. Makanya selalu ada pemeriksaan berkala ya untuk pemakaian obat yang banyak misalnya yang polifarmaka itu ureum kreatininnya kita cek setiap 6 bulan atau bahkan 1 tahun ya. Oke, slide berikut. Ya, tadi saya sudah singgung tentang aldosteronisme primer ya. Kebanyakan memang dia tidak menimbulkan gejala, tapi kadang-kadang juga ada rasa kekakuan otot, ya, gangguan irama jantung dan sebagainya. Nah, itu diagnosisnya memang agak ribet ya, sampai ada yang mengarah ke testing dari genetik. Ya, nah biasanya kita obati dengan MRA ya, mineral corticoid receptor antagonis, dan bahkan
kalau perlu kita lakukan pembedahan ya, namanya adrenalektomi unilateral. Nah, saya sudah singgung sedikit juga tentang obstructive sleep apnea ya. Jadi ternyata hipertensi ini berkaitan erat juga dengan terjadinya penyempitan saluran napas pada saat istirahat gitu, ya. Kalau di daerah saya, di daerah Sulawesi Utara ya, Manado ada istilahnya ketindisan ya. Orang-orang tua kita di kampung ya selalu bilang, oh dia meninggalnya karena ketindisan gitu. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah harus uh, saluran napasnya tuh tiba-tiba tersumbat secara total. Nah, makanya orang kalau ketindisan harus dibangunkan gitu ya supaya dia sadar. Nah sekarang teknologi sudah canggih, sudah ada terapi, bahkan sampai ada yang surgical ya untuk memperbaiki penyempitan itu ya. Jadi mungkin yang salah satu gejalanya adalah kita merasa tidur kita sudah cukup, tapi kenapa ya ketika kita bangun kok rasanya capek, tak seger. Atau kalaupun kita tidur kita suka kebangun tuh. Kebangunnya bukan karena pengen buang air ya. Ya kita semua tentu normalnya pagi-pagi pasti akan buang air gitu ya. Tapi kebangunnya itu tiba-tiba dan rasa kok seperti susah bernapas. Nah, hati-hati itu ya. Kemudian ngorok ya, snoring gitu dan tambah lama tambah keras kayak kereta api ya. Biasanya bapak-bapak itu, tapi ibu-ibu juga ya. Nah, jadi kalau bapak ibu tidur tuh kadang berlomba itu ngoroknya ya. Keras-kerasan, kadang berirama ya seperti saling balas membalas ya. Nah, kadang-kadang itu juga dikaitkan dengan obesitas. Walaupun saya harus bilang bahwa tidak semua orang gemuk itu ngorok dan tidak semua orang yang ngorok itu gemuk gitu ya. Jadi kadang-kadang yang badannya juga atletis bagus ya, itu bisa juga ngorok gitu ya. Karena persoalannya bukan hanya di masalah berat badan ya. Nah, ada cara untuk periksa ya. Jadi namanya overnight ambulatory polysomnography. Gitu ya. Jadi ada caranya. Sekarang sudah ada dokter-dokter yang bergiat di bidang tidur ya, mereka sudah punya alatnya. Tapi memang katanya tetap yang paling baik adalah menurunkan berat badan. Karena semakin kita gemuk, kemungkinan kita untuk ngorok itu semakin besar. Gitu ya. Bahkan kadang-kadang udah harus pakai alat bantu ya seperti CPAP. Waduh itu tidak nyaman sekali ya kalau sampai harus pakai CPAP. Kita seperti dibekap gitu ya. Tapi ya mau tidak mau karena kalau enggak nanti bahaya, bisa tersumbat dan bisa terjadi kematian ya. Ada juga yang pakai alat di mandibularnya ya. Seperti itu. Itu dari dokter gigi ya. Yuk, slide berikut. Jadi ini semua kita ambil dari ESC ya, Perhimpunan Dokter Jantung Eropa. Nah ini dia, semua penyebab-penyebab beberapa kita sudah bahas tadi ya. Ada juga namanya pheochromatoma ya, waduh. Ini harus diperiksa canggih-canggih semua ya. Kalau renal parenchyma, nah itu dia kita perlu USG di ginjalnya ya. Ada juga namanya Cushing syndrome ya. Ada juga hiperparatiroid dan ya satu yang saya tidak boleh lupa juga sampaikan ya. Jadi ada namanya coartatio aorta ya. Apalagi kalau misalnya kita ukur tensi tangan kanan dan tangan kiri itu tidak sama, nah jangan-jangan ada penyempitan di cabang aorta. Aorta kan kalau kita masih ingat anatominya ada yang subclavia, ada yang carotis ya. Nah, itu bisa berbeda karena penyempitannya ada di cabang-cabang itu, bukan yang di utamanya ya. Sehingga mungkin tekanan darah di tangan kanan dan kiri, apalagi kalau kita ukur di ekstremitas bawah, kiri kanan itu selisihnya bisa jauh, bisa 50 mm raksa dan sebagainya. Ya, seperti itu screeningnya. Oke, slide berikut. Nah, ya sesudah ini ya. Jadi kita sebelum masuk ke pengobatan selalu berusaha dari yang tidak pakai obat dulu ya. Gimana caranya? Jadi yang pertama kita harus menurunkan berat badan ya. Kemudian makanannya itu ada das ya, Mediterranean ya dan sebagainya. Kemudian
natrium intake. Jadi kita Indonesia termasuk negara yang konsumsi garamnya tuh cukup tinggi, gitu ya. Nah, kalau bisa itu diturunkan, gitu ya. Dan kalau orang sudah hipertensi ya dipisah garam sama makanannya ya, nanti dicampur sendiri ya. Beberapa restoran sudah menerapkan itu. Kemudian alkohol juga memicu, jadi harus abstinensia atau mulai puasa. Mulai berolahraga ya, olahraga itu menurunkan tekanan darah Bapak Ibu ya, serta mereduksi stres. Itu bisa dengan meditasi, bisa juga dengan yoga ya. Jadi kita bukan menghindar ya, tetapi mengelola stres mungkin lebih tepatnya ya. Selama kita hidup pasti akan ada aja stres ya, macam-macam, dari ekonomi, dari rumah tangga dan sebagainya, pekerjaan ya. Nah, bagaimana kita mengelola itu supaya itu tidak menyebabkan kita menjadi tekanan darahnya itu tinggi gitu ya. Ya, slide berikut. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada satu pedoman dari Asosiasi Jantung Amerika ya. Kita bilangnya ACCF ya. Nah, kita lihat sama-sama nih. Tentu saja kalau di bawah 140 kan kita nggak terapi ya. Nah, kalau dia lebih dari 140, nah kita sudah bisa nih mulai. Mungkin masih ada tempatnya juga sebenarnya untuk kita non medikasi ya, bisa dengan olahraga, pengaturan diet. Tapi nanti kita lihat ada faktor risiko lain nggak. Kalau faktor-faktor risiko lain nggak ada, mungkin masih bisa. Kita start dulu dengan mengurangi garam, olahraga, istirahat cukup, ya dan sebagainya, menurunkan berat badan. Nah kita lihat, kalau dia sudah ada coronary heart disease, sudah ada stroke, ya tentu saja nggak bisa kita nggak pakai obat. Ya, kita sudah harus mulai ya dengan target kurang dari 130. Ya, nanti kita lihat obat-obat apa yang bisa kita gunakan. Apalagi kalau misalnya pasien sudah ada penyakit kencing manis dan ginjal kronis ya. Nah, kita mesti lebih agresif lagi penggunaan obat-obatnya. Bahkan targetnya bisa lebih kurang lagi, lebih optimal lagi gitu ya. 130 bahkan lebih kurang lagi ya. Jadi kalau bisa idealnya tuh 130 per 80 lah paling maksimal. Seperti itu ya. Oke, slide berikut. Jadi ini kalau ada tulisan satu ini namanya level of evidence ya. Berarti itu berdasarkan penelitian dia sangat kuat. Jadi kita menterapi itu bermacam-macam. Obat darah tinggi itu salah satu obat yang paling banyak mungkin ya dibandingkan penyakit-penyakit yang lain ya. Bahkan sudah sebanyak ini perusahaan obat pun banyak melakukan riset lagi. Jangan-jangan ada jenis-jenis obat yang baru lagi ya. Tergantung dia mau bloknya di mana gitu ya. Jadi yang sudah banyak kita kenal tentu saja adalah tiazid ya, seperti hidroklortiazid, furosemid ya, itu ada di puskesmas banyak sekali ya. Saya juga dulu lama di puskesmas ya. Kemudian ada yang long acting dihidropiridin seperti kalsium channel blocker. Apa itu? Seperti amlodipin ya. Kemudian kalau dulu-dulu tuh ada namanya nifedipin ya, puskesmas banyak sekali. Nah, ada juga yang jenis ACE inhibitor ya, terkenal sekali ini yang pril-pril seperti captopril, ramipril ya, ataupun kalau dia batuk kita bisa change ke angiotensin receptor blocker seperti losartan, valsartan, telmisartan, kandesartan dan sebagainya. Itu semua masuk di terapi awal ya. Jadi kita bilangnya first line terapi. Semuanya untuk apa? Untuk mencegah komplikasi ya. Sehingga begini Bapak Ibu ya, mengobati tekanan darah tinggi itu susah-susah gampang ya. Kenapa? Karena pasien kadang dia nggak merasa apa-apa. Dan pasien awam merasa kalau dia nggak ngerasa apa-apa, buat apa dia minum obat? Ya. Kalau orang demam, kita kasih obat, dia pasti minum karena dia tahu ada demam. Kasih paracetamol.
atau ibuprofen misalnya. Kalau orang kesakitan, dia pasti mau minum obat karena dia tahu dia sakit, kasih asam mefenamat, antalgin misalnya. Tapi orang darah tinggi yang nggak ada gejala dan dia harus minum obat, itu kadang dia malas Bapak Ibu ya. Kalau saya dulu di Papua tuh pasti bilang, saya malas ya. Buat apa gitu, saya tiap hari minum obat nggak jelas begini, saya tidak rasa apa-apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus menjelaskan bahwa Bapak atau Ibu, mace-mace gitu ya, tetap mesti minum obat. Kenapa? Karena kita mencegah komplikasi. Komplikasinya di mana? Tadi sudah dibilang, di ginjal, ada di mata, di jantung, di otak. Ya, sehingga pasien tahu, oh saya minum obat supaya jangan terjadi komplikasi. Dan kalau saya nggak minum obat, tekanan darah saya tuh bisa tiba-tiba tinggi 200, 220 sistolik dan terjadi apa? Terjadi stroke, hipertensi, krisis misalnya. Ya, seperti itu. Yuk, slide berikut. Ya, jadi kita mulai dari single ya. Kalau misalnya masih di awal-awal masih bisa satu macam. Tapi kalau sudah 160, 170 karena nggak cukup Bapak Ibu satu macam ya, kita sudah mesti kombinasi. Kita bisa start dari amlodipin dulu misalnya ya, atau misalnya kita terserah kita mau start misalnya dari apa, captopril boleh ya. Nanti kita ukur lagi habis itu, misalnya dalam 1 minggu. Kalau dia udah turun ya pertahankan dosis dan obatnya. Tapi kalau masih belum ya mungkin kita perlu tambah lagi. Dan jangan lupa, walaupun sudah minum obat darah tinggi, dietnya juga tetap masih harus benar. Banyak pasien yang merasa kalau dia udah minum obat, dia bebas makan apa saja. Nah, tidak begitu Bapak Ibu ya. Jadi harus disampaikan, tetap garamnya harus dikurangi ya, lemak-lemaknya dikurangi ya, walaupun sudah minum obat. Dan tetap olahraga dan menjalankan gaya hidup sehat. Oke, slide berikut. Inilah semua macam-macam obat hipertensi ya. Pusing ya. Kadang kita juga udah nggak hafal merek-mereknya ya, kecuali merek-merek yang sudah lama ya, itu kita hafal. Ya, tapi kalau saya itu kadang saya harus nanya ke apotik nih, apa nih sediaan yang ada buat misalnya Ramipril ya. Misalnya kita mau kasih yang paten ya, kita harus nanya lagi nih. Wah, Ramipril paten apa lagi? Apa aja ya? Saya udah nggak hafal gitu ya. Kalau dulu kan misalnya amlodipin beberapa merek itu sudah ada di kepala gitu, cepat sekali kita nulis resep. Tapi sekarang obat udah bermacam-macam ya, hampir tiap tahun bahkan mungkin tiap bulan ada launching produk, sehingga kita udah nggak hafal. Nanti kalau misalnya kita lupa nggak apa-apa, kita tulis aja generiknya ya. Nanti dari apotek bebas nih mau kasih apa, gitu ya. Tentu saja sesuai persediaan yang ada. Dan kalau bisa kita menghindari over resep ya ke apotek lain ya. Kasihan pasien capek ya, kasih aja apa yang sudah ada. Nah, obatnya macam-macam. Kalau tiazid yang terkenal untuk golongan diuretik adalah hidroklortiazid. Jangan lupa memperhatikan yang sebelah kanan ini nih, efek-efek samping yang bisa terjadi. Seperti pada ACE inhibitor. Apa efek sampingnya? Kaliumnya bisa naik ya. Makanya harus selalu dicek. Kalau kita kasih pasien captopril, cek per 6 bulan. Kaliumnya gimana? Kreatininnya juga bisa naik ya. Tapi ingat pasien gagal dengan ginjal bukan kontraindikasi untuk diberikan captopril ya. Dulu ada satu masa saya tuh takut sekali kalau pasien CKD dikasih ACE. Padahal justru pemberian ACE itu memperbaiki performa ginjal. Tetap harus dikasih, tapi jangan lupa untuk dicek kreatininnya. Kalau dia mungkin sudah mulai naik, dosisnya kita kurangi ya. Atau kalau kaliumnya tinggi, mungkin kita hold dulu ya. Kita tahan dulu, jangan dulu masuk captopril. Kita syukurnya kan obat hipertensi macam-macam ya. Kita bisa pilih agent yang lain ya. Captopril paling banyak apa coba? Apa? Efek samping, bukan efek samping ya. Apa yang kadang-kadang dikeluhkan pasien? Batuk kan? Nah, coba ganti. Kita ganti ke ARB karena ARB tidak ada sintesis bradikinin di situ ya. Tapi jangan pakai bersama, nggak boleh. Sama RB itu tidak digunakan bersama. Anda pilih salah satu karena cara kerjanya sebenarnya mirip gitu. Dia masih ada di satu pathway itu gitu ya. Jadi kalau bisa pasien sudah mengeluh batuk, kita coba ARB.
Hati-hati ibu hamil nggak boleh ya kita kasih ACE ya atau ARB ya. Nah ini macam-macam, ada kandesartan, ada irbesartan ya. Beberapa sudah masuk BPJS ya. Memang ada ketentuan kalau BPJS itu obat darah tinggi itu nggak boleh langsung ACE ya. Nggak boleh langsung ARB, harus lewat ACE dulu. Ya sudah kita ikuti saja. Kemudian obat lain juga adalah CCB, amlodipin. Kadang kalau kita perlu yang cepat nikardipin ya, orang neuro seneng tuh nikardipin. Karena kalau stroke kan harus diturunkan cepat walaupun tidak boleh lebih dari 25% MAP ya. Nah, golongan ini juga punya efek samping. Apa Bapak Ibu, kakinya bengkak ya, beberapa pasien kita mengeluhkan itu. Kalau dia pakai misalnya ya amlodipin setahun kakinya mulai bengkak. Kalau begitu hold lagi amlodipin, kita pindah ke jenis yang lain ya. Seperti itu. Jadi untungnya nih obat darah tinggi itu bermacam-macam. Jadi kita bisa pindah-pindah gitu ya sesuai dengan toleransi dari pasien. Oke, slide berikut. Nih macam-macam masih belum habis nih obat-obat. Beberapa yang lebih baru lagi sudah banyak ya. Di sini juga ada beta blocker ya. Beta blocker ini obat darah tinggi juga ya. Kita bisa pakai bisoprolol dosis kecil dulu ya. Kemudian ada juga alpha blocker ya. Nah, kalau alpha blocker ini cocok kita kasih pada orang hipertensi pria yang usia tua misalnya. Kenapa? Karena dia juga bisa berfungsi sebagai anti prostat membesar ya, seperti itu. Ada juga direct renin inhibitor namanya aliskiren ya, cuma memang ini agak saya nggak tahu, mungkin saat ini belum bisa dijamin juga oleh BPJS. Ya, ini semua obat-obat darah tinggi. Slide berikut. Nah, jadi beberapa hal yang bisa membuat keberhasilan pengobatan hipertensi itu tinggi ya. Jadi kalau bisa lebih bagus tuh single pill. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kepatuhan. Orang males minum obat banyak-banyak ya. Beberapa perusahaan obat dia menggabungkan. Misalnya dia gabungkan apa ya? Amlodipin dengan beta blocker dalam satu obat. Itu sangat memudahkan sehingga pasien tidak harus minum obat yang banyak ya. Kemudian jangan lupa peran apoteker ya. Kalau ada apoteker di sini, tolong apoteker juga bantu cara minum obatnya. Kadang pasien suka tanya juga cara kerja obatnya apa ya, yang mungkin dokter belum sempat jelaskan ya. Apoteker tuh bisa bantu ya. Mindful ya, sekarang kan sekali lagi heboh isu-isu kesehatan mental ya. Jadi kalau bisa tuh stresnya dikurangi ya. Kemudian anxiety, kekhawatiran, depresi itu juga sangat mempengaruhi tekanan darah. Ya, oke, slide berikut. Ya, nah, di sini dia memang ketat sekali ya, dia mau kurang dari 130. Oke lah ya. Tapi kalau memang susah 140 juga lumayan. Ya, itu patokannya. Oke, slide berikut. Diastoliknya juga jangan lupa ya. Oh ya, jadi jangan lupa ada namanya hipertensi sistolik yang terisolasi. Jadi sistoliknya naik, diastoliknya enggak. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini slide yang terulang lagi. Jadi memang lifestyle terapi itu selalu masih yang direkomendasikan di awal ya. Tapi kalau sudah ada faktor resiko seperti ini DM, CKD, saya rasa nggak bisa lagi cuma lifestyle, itu sudah harus minum obat ya. Kita lihat lanjutan dari tabel ini, dari apa grafik ini, skema ini. Coba-coba kita ke bawah lagi, slide berikut. Nah, ya jadi kalau dia sudah ada stage 1, kita lihat ya apakah perlu di reassessment lagi atau enggak. Jadi ada yang dalam 1 bulan ya, ada juga yang di assess kembali dalam 3 sampai 6 bulan ya. Jadi kalau kita tidak tekanan darah tinggi, kita bisa tensi setahun sekali ya. Misalnya saya, karena saya nggak darah tinggi, saya tensinya setahun sekali. Tapi kalau Anda sudah tekanan darah tinggi harus lebih sering, mungkin tiap bulan ya, sambil kita melihat efek dari obat yang kita berikan. Oke, slide berikut. Jadi ambil obat, jangan dititip-titip Bapak Ibu ya.
Pas bilang ke pasiennya, kalau bisa pasien datang sendiri, sekalian kita tensi. Kadang-kadang kalau kita sudah kenal perawatnya, kenal dokternya ya, kadang-kadang tinggal datang buku kronis, nitip deh. Pasiennya udah nggak datang. Padahal pasiennya perlu tetap datang untuk kita evaluasi lagi tekanan darahnya. Ya, jadi ada namanya hipertensi yang resisten ya. Dia tetap bertahan gitu ya, walaupun obatnya sudah macam-macam. Nah, Anda harus pikirkan nih kemungkinan-kemungkinan lainnya seperti tadi primary aldosteronism ya. Nah, yang paling sering juga itu namanya stenosis arteri renalis ya. Jadi kalau obatnya udah kencang-kencang, dosisnya udah tinggi-tinggi, sudah 4-5 macam ya. Nah, coba di USG, di Doppler dilihat arteri renalisnya. Kadang-kadang itu anatomis. Kalau dia sudah menyempit ya harus dibuka. Itu mau dengan obat macam-macam pun nggak akan menolong ya, karena memang masalahnya tuh anatomis ya. Seperti. Oke, slide berikut. Nah, kita sampai pada apa yang dinamakan emergensi hipertensi ya. Apa bedanya sama urgensi ya? Kalau dia tidak ada komplikasi organ, itu kita masih bisa bilangnya urgensi. Tapi kalau sudah ada komplikasi organ, itu namanya emergensi. Apa maksudnya komplikasi organ? Pasien sudah mulai ada tanda-tanda stroke, ya. Bicara sudah mulai pelok, ya. Tangan sudah sulit digerakkan, ya, kaki. Nah, hati-hati, itu namanya emergensi, krisis hipertensi, ya. Jadi ini sudah perlu penanganan yang cepat, ya. Atau misalnya pasien mata sudah mulai kabur, hati-hati, udah mulai kena itu di retinanya misalnya, ya, retinopati. Atau misalnya pasien sudah datang dengan jantung yang membengkak ya. Nanti kita belajar gagal jantung, ada juga yang namanya hypertensive heart failure. Nah, itu juga berarti sudah kena organ. Kita lihat apa yang harus dilakukan slide berikut. Slide berikut. Ini identifikasinya harus cepat ya. Nah, jangan lupakan juga kemungkinan adanya diseksi aorta. Wah, ini ngeri ini ya. Jadi kalau diseksi aorta itu ada yang kita bilangnya tuh false lumen ya. Hipertensi karena tekanan darah terlalu tinggi jadi robek lumennya. Nah, akhirnya darah yang harusnya masuk ke lumen yang sebenarnya, dia masuk ke yang terobekkan itu. Intimal flap namanya. Jadi akhirnya lebih banyak ke yang lumen palsu, lumen benarnya nggak masuk darah dengan optimal. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Akhirnya darah itu ngalir lebih banyak ke yang palsu, yang lumen benarnya enggak. Akhirnya ginjal kena. Ginjal itu kena. Kenapa? Karena arteri paling pertama yang dapat darah dari otak adalah arteri renalis. Ya. Kalau ginjalnya kena, ya berabe. Sebentar saya minum dulu. Nah, di seksi awal ini harus cepat kita turunkan tensinya. Ya. Nah, sehingga dalam settingan hipertensi emergensi ini, tidak ada tempatnya kita berikan oral. Ya. Kadang di puskesmas, kalau memang nggak ada obat hipertensi yang drips ya, dulu ya saya nggak tahu masih nggak sampai sekarang dikasih nifedipin sublingual ya. Dokter-dokter oksigen juga kadang dulu suka gitu tuh kalau pasiennya preeklamsi ya. Tapi sebenarnya itu tidak begitu tepat. Harusnya masuk obat drip gitu. Obat drip macam-macam. Kebanyakan itu CCB ya, calcium channel blocker. Nah, kita turunkan cepat tapi hati-hati. Di sini dia bilangnya jangan lebih dari 25% pada jam pertama ya. Jadi kalau dia 220 mungkin target tensi kita mungkin hanya sampai di 180 dulu gitu ya. Atau mungkin dia nyampe 160 dulu gitu ya. Nanti habis itu kita turun ya. Karena kalau terlalu cepat akan terjadi hipoperfusi. Itu juga bahaya ya. Slide berikut. Ya. Nah,
Ada macam-macam ya presentasi klinisnya. Ada yang namanya hipertensif encephalopathy. Ya, ini udah kena organ semua ini ya. Udah hipertensi krisis ini, emergency ini ya. Ada akut coronary event, ada akut cardiogenic pulmonary udem, akut aortic dissection. Jadi semuanya rata-rata sama ya. Kita harus turunkan cepat, tapi 20-25% dulu ya. Nah, first line treatmentnya macam-macam, tapi kebanyakan dari golongan CCB ya, seperti labetal, seperti nicardipin ya. Labetalol itu beta blocker juga, drip ya obat. Ada juga nitroprusside ya, macam-macam. Tapi tentu saja obat terbaik adalah obat yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian ya. Kalau memang di tempat primer cuma ada oral ya mau tidak mau kita kasih itu aja. Tapi harus sublingual ya, karena itu berhubungan dengan absorpsi cepat. Oke, slide berikut. Itu ada eklampsi juga ya, sama-sama ya. Ini semua kegawatan-kegawatan hipertensi. Nah, seperti misalnya diseksi aorta, itu memang harus cepat sekali. Tapi di satu pihak juga kita sudah harus hubungi bedah nih ya. Karena sudah harus dilakukan operatif ini, harus ditutup nih yang false lumennya ya. Ada teknik-tekniknya itu seperti itu. Nah, kalau dia eklampsi, sebenarnya kalau eklampsi itu ada magnesium sulfat juga tempatnya ya, MgSO4. Tapi selain itu ya kita udah harus masuk hidralazin misalnya atau nicardipin ya dan sebagainya. Ya, oke, slide berikut. Nah, jadi di sini ada dosis-dosis start awal ya, seperti CCB, kita mulai dengan 5 mg per jam, kemudian ditingkatkan, itu bisa naik cepat ya. Kemudian juga kalau kita pakai golongan vasodilator seperti nitrat drip, atau misalnya sodium nitroprusside, ini ada dosis-dosisnya, saya juga nggak hafal, kita harus baca lagi ya. Sebenarnya seperti nitrat itu bukan obat hipertensi ya, dia bukan obat darah tinggi. Tetapi kenapa kita menggunakan itu seperti pada kasus akut non-udem, nanti sebentar juga kita bahas, karena dia punya efek vasodilator ya. Kalau dia masih kurang dari 100 mungkin dia baru buka vena. Tapi kalau dia udah lebih dari 100 gram per jam, nah dia buka arteri. Nah otomatis kan kalau kebuka, itu otomatis tensi akan turun. Nah efek itu yang kita ambil. Walaupun sebenarnya sejatinya nitrat itu bukan obat hipertensi ya. Di sini juga ada golongan labetalol ya, ada dosis inisialnya ya, dan enalaprilat, golongan ACE inhibitor. Oke, slide berikut. Oh, udah. Nah, di sini kita kan selalu mulai dengan yang slide terakhir tadi ya. Jadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa perlu lifestyle modification dulu. Jadi sebelum kita sampai ke obat-obatan, jangan lupa untuk selalu mencoba dengan gaya hidup seperti itu. Ya, oke. Untuk yang materi pertama, saya rasa demikian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, dokter. Untuk materi yang kedua mau lanjut atau mau istirahat sebentar, dokter? Atau mau sesi tanya jawab? Terserah, kalau mau lanjut juga bisa sih. Silakan, Ya, gimana enaknya. boleh dokter. Kalau mau dilanjutkan, kita persilahkan juga dokter. Nanti untuk sesi diskusinya boleh sekaligus untuk di akhir. Oh baik, oke. Kalau gitu kita lanjutkan ya, sebentar. Baik dokter, boleh, tidak apa-apa. Untuk slide yang terakhir tadi mau ditampilkan lagi atau tidak? Oh Ya, sudah. kita mulai dengan slide yang baru.